Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Diana Erpina Putri dengan NIM C24012410001. Di sini saya bakal ngejelasin tentang praktikum biologi perikanan tentang reproduksi 2. Nah, apa aja sih tujuan dari praktikum ini? Nah, makanan merupakan salah satu hal utama atau penting untuk pertumbuhan ikan. Nah, karena makanan berfungsi dalam pertumbuhan sel organisme. Makanan juga adalah organisme atau bahan maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Jadi, praktikum ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis organisme yang menjadi makanan ikan dan juga untuk mengetahui waktu-waktu aktif makan dari ikan dan melihat bagaimana reproduksi dan kecenderungan makanan dari ikan. Nah, adapun SOP pribadi dan SOP kelompok yang harus dibawa ke dalam praktikum makanan ikan. Yang pertama adanya SOP pribadi, yaitu kita harus memakai SOP kuliah seperti baju berkerah, terus harus membawa kertas A5 putih bergaris, terus pulpen B5 atau warna hitam, jas tep bersih, name tag MSP, dan alat bedah sebanyak 1 set, terus cawan Petri 3 buah, hand sanitizer 1 buah, dan sheet 1. Terus ada juga sarung tangan latex sebanyak 1 pasang dan buku catatan bioper. Ada juga SOP kelompok, yaitu kita harus bawa kain lap atau kanebo sebanyak 1 buah, handphone 1 unit, tisu gulung sebanyak 1 buah, trash bag berukuran sedang atau trash bag berukuran besar sebanyak 5 buah dan terminal minimal 3 buah. Adalah prosedur kerja dari praktikum biologi perikanan tentang makanan ikan. Yang pertama kita siapkan gonatnya terlebih dahulu. Setelah kita siapkan gonat terlebih dahulu, yaitu ada usus dan lambungnya. Lalu kita keluarkan gonat tersebut. Setelah dikeluarkan kita tap dulu menggunakan tisu sampai kering. Lalu kita timbang. Nah, setelah kita timbang lalu kita pisahkan. Lalu kita siapkan dulu labu ukurnya dan kita isi sebanyak kelompoknya itu 5 mili aquades. Setelah 5 mili aquades lalu kita masukkan tersebut gonatnya. Setelah dimasukkan gonatnya kita hitung pertambahan bobotnya atau pertambahan airnya menambah berapa. Nah, setelah itu lalu kita bagi dua antara lambung dan ususnya. Setelah dibagi dua lalu kita hitung dari mulai lambungnya terlebih dahulu, kita tap-tap, lalu kita masukkan labu ukur dulu, aquadesnya sebanyak 5 mili, langsung kita masukkan lambungnya dan lakukan hal yang sama terhadap usus. Setelah itu, setelah kita ukur, setelah kita timbang dan lain-lain, maka setelah itu lambungnya kita gunting, lalu kita keluarkan isi lambungnya. Dan usus juga kita lakukan hal yang sama. Setelah usus dan lambung sudah kita burai, lalu kita harus menimbang isi dari kulit atau cangkangnya dari lambung dan usus tersebut. Menimbang menggunakan lampu takar dengan menggunakan aquades. Nah, setelah kita timbang lalu isi dari lambung dan usus tadi kita tambahkan aquades sebanyak bandingnya tuh 1:4, jadi sebanyak yang tadi isinya. Nah, setelah kita burai, lalu kita benar-benar benyekkan si lambung sama si usus ini tuh sampai kental. Setelah kental, kemudian kita pipet dan kita gunakan dan kita taruh di prepara, terus kita pakai cover glass sama pakai 3. Nah, kita harus ada 5 titik pandang dari cover glass tersebut, jadi ada 15 kali foto. Nah, kita harus mengamati dari setiap mikroskop ada apa aja, kayak ada planktonnya atau apa yang telah dimakan dari lambung ikan tersebut. Lalu kita identifikasi menggunakan buku. Setelah kita identifikasi, lalu kita masukkan ke dalam sheet data kelompok tersebut. Nah, sekian mungkin yang bisa saya jelaskan terkait tentang praktikum biologi perikanan tentang reproduksi makanan ikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Selebihnya mohon maaf. Sampai jumpa teman-teman.